Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kita sehat selalu. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara pemasangan bagian blok piston dan head untuk motor Jupiter MX New ya 135 akhir. Nah, di sini saya melakukan pergantian blok piston yang baru dikarenakan untuk blok piston yang sebelumnya itu udah gandat ya, udah kemakan beberapa mili, 0, berapa pokoknya ya, udah oblak banget jadinya ke knalpot pun ngebul. Nah, di sini untuk harga blok piston yang baru, blok sama pistonnya itu kurang lebih 670.000, beda harga. Bukan beda harga, beda daerah, beda harga. Kita langsung coba ya, masukin blok dan pistonnya seperti ini kita coba. Nah, untuk blok di hasil itu jangan khawatir karena kondisinya seperti ini longgar ya. Jadi untuk celahnya itu besar, jadinya ada sedikit oblak. Tapi itu nggak apa-apa karena ini blok di hasil ya. Nah, ini untuk produk original ya teman-teman. Ring piston dan blok pistonnya original. Oke, kemudian kita langsung pemasangan bagian ring piston. Kita pasangkan dulu bagian ring olinya ya. Nah, posisinya seperti ini. Celahnya berdekatan dengan sejajar pen piston. Kemudian yang tipis kita pasangkan di atas. Nah, di atasnya. Jadi celahnya itu agak sedikit berjauhan ya. Kemudian yang satunya kita pasang di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian ada ring kompresi 2 biji, ada yang hitam, ada yang merah. Yang merah kita simpan di bagian kompresi 1, yang hitam di bagian kompresi 2. Kemudian ada tanda ataupun huruf T ataupun tanda ya. Yang ada tandanya kita hadapkan ke bagian atas. Kita pasangkan di samping celahnya seperti ini. Nah, sama kita berjauhkan untuk celahnya. Nah, posisinya jadi seperti ini. X ya. Nah, X seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian tinggal kita pasang pengunci ya, klip bagian pen pistonnya kita masukkan, kemudian kita gunakan obeng min kecil, kita congkel di bagian coakan pistonnya. Nah, mudah sekali ya teman-teman. Setelah itu kita pasang bagian pen piston, kemudian kita kasih pelumasan. Kita sediakan oli baru ya teman-teman. Nah, oli baru kita masukkan seperti ini, kemudian tinggal kita pasang ke bagian stang piston. Kita kasih dulu untuk pelumasan. Nah, perhatikan tanda panahnya menuju exhaust, jangan berpatokan dari coakan karena yang exhaust itu besar. Jadi jangan patokan dari coakannya ya, kita patokan dari tanda panahnya. Nah, sebelum pemasangan bagian pengunci ataupun pengancingnya, kita kasih kain ya di bagian crankcase-nya supaya antisipasi kalau jatuh nggak masuk ke dalam. Kemudian kita sama gunakan obeng min kecil, kita congkel di bagian coakan pistonnya. Nah, klipnya pun sudah terpasang. Kemudian kita rapihkan lagi untuk bagian ring pistonnya, takutnya berubah ya. Jadi kita posisikan seperti semula X ya. Kemudian kita kasih pelumasan. Nah, setelah itu kita pasang bagian bos ya, bos center. Nah, ada 2 biji. Kemudian kita pasang bagian packing kertas. Untuk packing kertas kita gak perlu menggunakan lem ya. Nah, cukup seperti ini saja. Kemudian kita tinggal pasang bagian penekan tensionernya. Nah, kita kasih lem sedikit aja. Kemudian ada packing seng. Kemudian langsung kita pasangkan supaya prosesnya lebih mudah, karena untuk motor Jupiter MX New itu sempit ya, jadi susah banget untuk pemasangannya. Jadi kita harus pasang di bawah supaya pekerjaan kita lebih mudah. Kemudian ada bracket, kabel kopling, kemudian kita kencangkan menggunakan baut L5 ya. Kemudian kita gunakan obeng min, kita putar ke sebelah kiri sampai mentok ke atas ya, sampai mengunci untuk penekan lidah tensionernya. Nah, ini udah mengunci ya. Tinggal kita pasang saja, kita kasih oli sedikit aja. Kemudian tinggal kita pasang ke bagian pistonnya. Nah, kita tekan ringnya, masukkan ujungnya dulu ya, ujungnya. Nah, setelah itu baru kita goyang-goyang sedikit demi sedikit. Nah, piston sudah masuk. Kemudian kita masukkan rantai ketengnya. Nah, untuk pemasangan lidah tensioner kita tarik lagi ke atas ya, karena nggak masuk. Nah, tarik ke atas. Nah, bisa ya, kemudian sudah masuk. Tinggal kita tekan perlahan ya teman-teman. Perhatikan bos senternya jangan sampai lepas. Nah, kita lihat-lihat ya, sambil kita liatin, sambil kita pas-pasin. Kemudian setelah pas baru kita proses penekanan. Nah, kita tekan seperti ini. Kalau udah lulus langsung tekan. Nah, kemudian kita putar rantai ketengnya sampai piston berada di titik mati atas. Nah, ini udah oke ya teman-teman
proses sudah selesai, tinggal kita bersihkan bagian olinya seperti ini. Kemudian kita pasang lidah tensioner, usahakan harus pas. Kemudian tinggal kita pasang 2 buah Bosch center. Jadi jangan sampai lupa ya, karena ini sangat penting sekali supaya lurus. Ya, kemudian kita gunakan packing originalnya. Nah, untuk harganya 30 ribuan ya, beda daerah beda harga. Nah, di sini saya kasih lem dikit ya, lem tribon yang tipe sealer, cuman saya kasih tipis di bagian bloknya. Jadi enggak di packingnya, cukup selayang aja ya, supaya mencegah dari kebocoran, karena permukaan bagian head itu sedikit keropos. Jadinya saya kasih lem supaya aman, tidak kerja 2 kali. Nah, kita pasangkan packingnya, kemudian tinggal kita pasang bagian head. Nah, di bagian rantai ketengnya kita kasih kawat ya, supaya mudah saat masukinya. Nah, kita tarik kawatnya, masukin dulu ke bagian head, kemudian tinggal kita pas-paskan saja. Kita masukin dulu head yang ke rangkanya ya. Nah, ke penyangga rangkanya seperti ini. Setelah pas di situ, baru kita dorong ke bawah, dan perhatikan harus pas. Nah, udah ngeplak berarti udah pas. Kemudian tinggal kita pasang baut, ada ring tembaganya ya, kita pasangkan, kemudian kita kencangkan bersamaan dulu ya. Nah, baut L-nya juga kita pasangkan. Nah, kita kencangkan secara bersamaan, asal kencang aja dulu, jangan satu-satu ngencenginya ya, sampai rata dulu. Nah, setelah rata baru kita gunakan kunci torsi. Nah, untuk penggunaan kunci torsi di sini saya torsi di angka 24,5 Nm. Jadi secara bertahap. Nah, seperti ini. Jangan satu-satu mengencanginya ya, harus bertahap dan menyilang seperti ini supaya permukaannya rata dan pengencangannya pun sama. Kemudian untuk baut L-nya cukup kita kencangkan manual saja. Kalau misalkan mau pakai kunci torsi juga di angka 14 Nm untuk baut L-nya. Nah, setelah selesai tinggal kita pasang baut mesin. Kemudian kita masukkan ring dan mur, kita tahan menggunakan kunci L8, kita kencangkan murnya menggunakan kunci 14. Kemudian kita topkan dulu, kita buka baut yang ada di bak magnet. Nah, garisnya ada tanda T dan garis, harus sejajar dengan tanda panah yang di crankcase. Kemudian noken as udah posisi bebas. Kemudian kita pasang bagian pen ADS ataupun dekompresi. Kemudian di bagian gigi sindrik ada garis, harus sejajar dengan coakan yang ada di head. Tinggal kita pasangkan saja seperti ini, sangat mudah. Nah, kemudian kita paskan ke bagian pennya. Nah, udah ngepas ya. Kemudian tinggal kita cek lagi di bawah apakah sudah top atau belum, takutnya bergeser. Kemudian tinggal kita pasang bautnya, baut 12 yang ada coakannya. Nah, ini udah pas ya, garis yang di magnet itu udah sejajar dan di atas pun sudah sejajar. Tinggal kita kencangkan saja secukupnya. Kalau pakai kunci torsi 25 Nm. Nah, ini udah kencang, tinggal kita lepas penekan lidah tensionernya menggunakan alat yang satu ini ya. Nah, kita putar ke kiri ya teman-teman, putar ke kiri sampai mendorong otomatis. Nah, nanti juga otomatis ini untuk penyetelannya ya teman-teman. Nah, tinggal kita cek bagian rantai ketengnya tuh, udah langsung menekan ya. Namun di sini masih agak kendor, bisa kita setel lagi, kita putar saja ke kiri. Karena nggak di setel ulang lagi, nanti juga nyetel sendiri, cuman biar langsung jos saya setel ulang. Nah, udah oke ya teman-teman, garis sudah sejajar, udah mantap, udah top. Tinggal kita putar-putar seperti ini beberapa kali putaran ya. Nah, setelah itu baru kita proses penyetelan celah klep. Nah, untuk celah klep di sini kita bukan menggunakan kunci 8 ring ataupun untuk penyetelan klepnya. Nah, untuk celah yang in saya setel di 0,8, sedangkan yang X saya setel di 0,13. Jadi untuk motor Jupiter MX ataupun Vixen jangan terlalu renggang. Kalau misalkan terlalu renggang nanti timbul suara kemericik ya, jadi nggak enak didengar. Nah, jadi usahakan kita harus pas. Untuk minimalnya yang in itu 0,05 sampai dengan 0,08. Sedangkan yang X 0,10 sampai dengan 0,15. Itu tergantung selera teman-teman ya.
Nah, di sini saya setel